Astagfirullahaladzim. Bener itu UFO? Astagfirullahaladzim. Ada makhluk antariksa bener di sini? Wow, bisa bicara bahasa manusia. Are you serious? Oh, come on. Mr. Alien. Oke? Bisa ngobrol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Welcome back di channel saya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah hadir untuk mengikuti penelusuran malam ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan yang terbaik, tidak kurang satu apapun, senantiasa ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah saya juga malam ini sehat banget, tidak kurang satu apapun. Buat teman-teman yang baru nongkrong di channel ini, yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe-nya, bantu like, bantu share jika berkenan. Dan malam ini saya ada di salah satu kawasan yang dikenal dengan nama Lawang Selo, teman-teman. Konon, di beberapa waktu terakhir, beberapa hari kemarin, di sini heboh banget, geng. Ada penampakan salah satu benda luar angkasa yang mungkin kita sering mengenalnya dengan UFO. Dan kebetulan memang fenomena UFO ini lagi lagi booming mungkin, entah itu dengan ada tujuan maksud tertentu ataukah memang fenomena ini secara natural. Namun yang anehnya di tempat ini, warga bukan hanya melihat UFO-nya saja, tapi juga ada salah satu entitas yang mengendarainya. Dan teman-teman mungkin pernah lihat juga di film-film, UFO itu dikendalikan oleh entitas alien. Dan yang paling menarik adalah alien tersebut membantu warga untuk memanen dari komoditi yang ditanam di tempat ini. Jadi di sini tuh ada kopi, terus ada juga kapulaga di sebelah sana katanya. Ini harus masuk lagi ke dalam sana. Nah, di beberapa waktu kemarin itu, dipercaya atau tidak, aliennya bantu warga buat memanen kapulaga. Dan itu prosesnya sangat cepat, sangat membantu sekali. Warga sendiri mengatakan bahwa dengan kemunculan mereka ini, ya benar-benar membantu selama proses panen tersebut. Namun, yang jadi keresahannya itu, setelah panen hasilnya itu berkurang banyak, teman-teman. Jadi seolah-olah si alien ini kayak minta imbalan gitu. Terus buat apa alien minta hasil bumi
kayak kopi terus kayak kapulaga seperti itu. Dan di sini, halo, Assalamualaikum. Ini saya udah coba tadi untuk istilahnya pamit gitu. Saya bakar dupa di sebelah sana, itu pintu masuk. Tadi saya dari sana, dari kampungnya, saya parkir motor di situ. Saya coba untuk izin ke pemangku wilayah di sini. Siapapun yang ada dan yang tinggal di sini. Ini kayak apa ya? Sebenarnya kalau secara projection perspektif saya ini, di sini tuh ada satu perkampungan juga, teman-teman. Kayak perkampungan ya, dimensi lain. Mereka yang tinggal berseberangan dengan kita di sebelah sini. Dan saya pengen mengungkap apa sosok alien ini yang sebenarnya. Apakah benar mereka makhluk antariksa, ataukah kamuflase dari bangsa-bangsa dimensi lain yang memanfaatkan situasi yang terjadi di bumi kita sekarang. Mudah-mudahan malam ini saya bisa mengungkap itu. Dan teman-teman, jangan lupa untuk tekan like-nya ya. Saya masuk mendingan ke arah sini dulu deh. Saya coba mendeteksi dari kepekatan energinya, geng. Di sini. Ini berasa banget. Allahu Akbar. Hey. Oh, oke. Dia yang tadi ngikutin, yang barusan ada. Pantesan saya dengar kayak jejak kaki di sini, teman-teman. Kayak di rumput, seruk gitu. Allahu Akbar. Oh, ini rame ternyata. Yo, what's up everyone? Assalamualaikum. Saya datang ke sini tidak bermaksud untuk mengganggu. Kita ngobrol aja yuk. Hey, coba saya redupin. Jangan ngendap-ngendap kayak gitu, jangan ngikutin saya kayak gitu, jangan ngebuntutin kayak seolah-olah saya diintai. Saya bukan orang jahat, hey. Sini muncul. Saya udah tahu kok kamu di situ. Hey. Wujud sini. Wait. Astagfirullahaladzim. Bener itu UFO? Astagfirullahaladzim. Ada makhluk antariksa bener di sini? Wait. Anjir, merinding saya, geng. Bentar. Saya masih nggak percaya, Tapi barusan kelihatan banget, teman-teman. Wow. Assalamualaikum. Aduh, bahasa alien kayak gimana ya? Bener gitu ada alien di sini. Kemarin heboh banget soalnya, geng. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum ya ahlul gaib. Pekat teman-teman. Oke, sebentar. Saya dapat proyeksi di sini. Allahu Akbar. Dengar, geng. Keren banget kalau misalkan saya bisa nemuin alien di sini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang tertangkap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Hey, saya ingin berkomunikasi dengan kalian. Kalian bisa merasakan energi, benarkah? Jangan pergi. Mana center? Dia seolah-olah pergi ke arah sebelah sini, geng. Tapi mereka berputar. Wait, ke sini teman-teman. Ini ada portal di sini, geng. Kurang kerjaan. Sengaja saya alihkan kamera ke sebelah sini. Sebenarnya ya sumber suaranya bukan di sini, geng, tapi di belakang saya. Kita biarin dulu. Kita biar rasain pekatnya energi. Ini di bagian belakang. Nggak apa-apa, kita belokin dulu kamera ke sini. Seolah-olah biar kita terkecoh gitu. Padahal saya udah tahu. Jangan main-main dengan pohon. Jangan main-main dengan pohon. Nanti kopinya pada jatuh. Nanti petaninya nggak bisa panen. Hey. Astagfirullahaladzim. Kok beginian? Aduh, ini yang iseng. Kamu. Dengar, geng. Dia ngajak bercanda mungkin. Apanya yang lucu? Oh. Bergoyang-goyang. Bergoyang-goyang, anginnya semilir-semilir. Sejuk banget di sini. Ini adalah persimpangan. Oke. Kita akan buka portalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya kemana ya? Ini persimpangannya, teman-teman. Oke, ke sini aja. Di sini ada salah satu portal, di mana ini juga merupakan pintu masuk. Sebenarnya saya ada di belakang portal itu, teman-teman. Jadi portal ini, lihat-lihat. Nih, di sini. Oke, kita izinkan mereka lewat, lalu kita akan coba berkomunikasi, teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa mengungkap misteri alien di sini. Wujud. Ayo.
Sini. Wow, bisa bicara bahasa manusia. Are you serious? Oh, come on. Mr. Alien. Oke? Bisa ngobrol. Oke. Saya tidak punya waktu banyak di sini. Saya ingin menjelaskan bagaimana. Wait. Geng. Saya tidak perlu bicara panjang lebar. Jadi teman-teman, yang malam ini kita saksikan adalah salah satu bentuk kamuflase. Di mana mungkin ada entitas-entitas di alam dimensi sana yang coba untuk memanfaatkan apa yang terjadi di alam manusia. Saya belum tahu juga modusnya apa, mereka ini mau apa. Namun dengan perbentukan seperti ini, kita bisa menganalogikan ya apa yang dimaksudkan sama mereka. Tapi saya ingin memastikan karena informasi yang diterka-terka itu kurang bisa dicerna buat saya. Saya ingin nanya sama kamu, kenapa tiba-tiba wujudmu berubah seperti ini? Tadi kamu berbentuk alien, sekarang what's going on? Oh, berbenturan dengan ini teman-teman. Dia tidak bisa berkamuflase menjadi wujud lain karena energinya bentrok dengan apa yang saya pakai. Jadi kamu tidak bisa menipu saya dan kamu mewujudkan sendiri dengan bentuk aslimu seperti ini. Kenapa? Kamu ingin berubah seolah-olah kamu adalah makhluk antariksa yang berada mengunjungi bumi. Aduh, suaranya jelas nggak sih? Kayak frekuensi yang jelek. Jadi gini teh, geng, dia itu teh datang ke sini. Sebenarnya alamnya mereka tidak terlalu jauh dari wilayah sini. Jadi mereka tinggal di daerah sebelah sini juga. Ada satu yang tadi saya sebutkan itu perkampungannya mereka juga. Dan di dalam sana itu sedang ada seolah-olah kayak sayembara. Jadi siapa yang bisa membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan membawa bukti, gitu kan? Nah, membawa bukti hasil pekerjaan mereka, bahwasannya mereka sudah membantu manusia, terus mereka membawa hasil yang sudah dikerjakan dari pekerjaannya untuk sebagai bukti ke panitia sayembara lah istilahnya gitu. Iya kan? Oh, jadi setelah hasil kerja mereka itu dibuktikan dan mereka akan mendapatkan reward, dapat hadiah seperti itu. Cuma masalahnya warga di sini ya dengan nilai yang mereka bawa itu mereka merasa rugi teman-teman. Karena jumlah yang diambil itu bukan yang sedikit gitu. Misalkan hasil panennya cuma 5 karung. Nah, 5 dari 2 karung itu hilang. Diambil sama entitas ini. Mungkin mereka nggak ngerti dalam jumlah yang seperti itu ya merugi buat manusia gitu. Kamu tahu nggak nilai kerugian yang diakibatkan? Ya mungkin secara secara perlakuan, tingkah lakunya gitu, mungkin buat mereka wajar. Saya cuma membawa hasil untuk dibuktikan bahwa saya sudah membantu manusia dan saya layak mendapatkan hadiah. Tapi nilainya itu kalau buat manusia itu rugi. Iya. Merugikan banget. Bisa nggak dikembaliin? Sebenarnya bagus.
buat saya sendiri, kalian membantu manusia dalam pekerjaan panen kemarin itu keren banget. Tapi hal yang tidak diinginkannya adalah ketika kalian meminta imbalannya sebagai bukti untuk kalian membantu manusia. Itu jumlahnya terlalu besar. Buat manusia itu terlalu besar. Gini aja, mungkin saya bisa bantu kamu untuk apa ya? Istilahnya kamu memang sudah melakukan pekerjaan, tapi tidak harus membawa hasil dari pertanian di sini. Jadi kamu tetap bisa mendapatkan hadiah karena kamu sudah memang membantu kami. Aduh, kurang jelas suaranya masih agak sedikit ini. Oke. Masalah pekerjaan untuk itu saya anggap selesai. Dan sekarang saya ingin tahu alasan kamu kenapa harus menyerupai perbentukan alien. Oh. Kalau mereka mewujudkan diri dalam perbentukan asli seperti ini, manusia akan takut. Tetapi kalau misalkan dalam perbentukan wujud alien yang sudah seolah-olah akrab dengan kita, mereka berpikiran bahwa dengan perwujudan alien itu pasti akan lebih diterima gitu, geng. Terus apalagi yang bisa saya dapatkan informasi dari kamu? Nah, saya pengen tahu juga. Dalam perspektif manusia, alien adalah makhluk antariksa, makhluk luar angkasa, yang konon katanya nyasar ketika melintasi ruang galaksi dan mereka mendatangi bumi untuk mencari sesuatu sebagai bahan bakar dari kendaraan mereka untuk pulang ke alam sana. Kamu tahu cerita itu? Mereka nggak tahu. Itu cuma karangan manusia katanya. Yang jelas, peradaban-peradaban seperti itu justru katanya adanya di bumi, teman-teman. Peradaban yang lebih tua, peradaban yang mengawali kehidupan itu katanya ada di bumi, tapi saya belum bisa memastikan secara ilmiah kebenarannya yang disampaikan sama dia ini. Ya udah, saya harus mengurus sesuatu. Terima kasih banyak, kamu sudah membantu manusia. Mohon untuk tidak diulang, karena itu merugikan. Dan saya minta apa yang kamu ambil, kembalikan lagi ke petaninya. Ya. Saya nanti kasih oleh-oleh buat kamu. Oke. Monggo, silahkan. Portalnya masih kebuka. Oke, saya bantu. Sih. Ternyata masalahnya seperti itu. Oke. Jadi mereka itu seolah-olah kayak lagi sayembara. Mereka nggak tahu kerugian yang diakibatkan dari hilangnya hasil panen itu besar buat kami. Oke, kita lanjut lagi, geng. Gak apa-apa, portalnya saya akan buka dulu. Kita rasain dulu. Nih, ini adalah lapisan tertipis perbatasan. Aduh, mudah-mudahan ketangkep. Di sini banget. Energinya luar biasa. Allahu Akbar. Siapa sih? Hey,
Apanya yang lucu? Keluar. Gak mungkin dari sana mah. Tempat ini keren banget, geng. Banyak yang bisa kita lakukan di sini. Tafakur dengan alam. Aduh, ini nggak tahu nih yang nyasar apa. Kayaknya sih agak lain yang ini. Neng, I see you there. Kita tadi nyelip nih di sini nih kayaknya. Atau mungkin tadi jatuh dia dari UFO. Jadi ada peradaban modern di dalam bangsa jin, teman-teman. Yang lebih canggih, yang lebih mutakhir, teknologinya lebih keren. Aduh, santuy banget. Neng, sini. Nonton dangdutan sama abang. Wait. Diajak nonton dangdutan gak mau? Apa? Nonton boyband? Ntar saya ajak kamu nonton K-pop. Kita lihat Kim Jong Un joget-joget. Oh, Akbar. Oh, enggak. Marah. Dibilangin nonton Kim Jong Un gak mau. Neng. Nggak usah lah ketawa-tawa gitu. Dia ngajak main, geng. Dia ngajak petak umpet tuh. Padahal saya tahu. Gak apa-apa, biarin dulu. Alright. Mau main ya? Ayo wujud ya. Aduh, susah tipis banget. Ya. Kabur. Agak susah yang ini, Gak tahu, kayaknya dia punya misteri sesuatu, teman-teman. Ini bikin saya sedikit keringetan. Dia tadi masuk lewat ke arah sini. Jalurnya tuh ke sana. Tak, masuknya di sini. Yang di sini nih. Ada pohon gede. Ini dulunya ada pohon gede di sini, teman-teman. Ini mungkin tunggaknya nih. Bekas pohonnya. Dia tinggal di daerah sini. Kelihatannya kayak biasa-biasa, teman-teman. Gak ada yang mencolok gitu. Ayo, sini. Wujud sini. Ini kalau dengar ketawanya merinding, teman-teman. Geser dikit. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Assalamualaikum. Tinggal di sini.
Mau apa? Mau nyanyi? Boleh mau nyanyi? Suaranya bagus kok. Ketawanya tadi merdu banget. Boleh kalau mau nyanyi? Mumpung saya bawa sesuatu yang bisa mengabadikan. Oh, mau bawa temen? Nggak usah lah. Nggak usah bawa temen. Kamu tahu, di sini ada monster. Ini di daerah sini tuh ada raksasa jahat. Jangan suka main di sini, jangan suka mondar-mandir di sini. Nanti kamu dimakan. Yang pertama dimakan tuh tangan kanan. Ntar kuping. Iya, makanya jangan suka mondar-mandir di sini. Terus kalau misalkan dilihat sama warga, nanti warganya takut. Maksud saya itu. Makanya kamu gak usah ada di sini. Yang paling penting nanti kamu dimakan sama raksasa loh. Mau? Gak? Mendingan pergi. Hah? Piring terbang? Ada unidentifying object itu? Wow. Dia tahu katanya tentang piring terbang yang upo-upoan itu. Apa sih itu? Iya. Iya aja lah. Ngawur dia. Nggak bisa diajak untuk ngobrol bener ini, geng. Sebenarnya saya nggak pengen gitu ngeinin kamu, ngewujudin kamu seperti ini, karena kamu juga kan punya aturan, punya ketentuan, dan itu akan memberatkan nantinya. Tapi saya harus mengungkap sesuatu di tempat ini. Dan hasil kesimpulannya sementara semua yang terjadi di tempat ini adalah apa ya? Bukan ulah para jin, tapi memang ada kehidupan yang seperti kalian ini, terus mereka coba untuk memanfaatkan momen tersebut gitu. Oke? Gak, saya mah gak bakalan ngeleburin kamu buat apa juga. Orang kita sama-sama ciptaan Allah. Gak ada hak saya buat ngeleburin kamu kecuali kamu berbuat jahat. Kalau kamu tidak jahat, buat apa? Gak penting juga buat saya. Yang penting jangan keluar siang. Oh, tengah hari. Dia suka keluar tengah hari, teman-teman. Mungkin waktu duhur gitu ya. Waktu pas terik-teriknya matahari. Ngapain sih? Berjemur ke pantai. Enggak, oke. Yaudah. Minta jajan. Pulangnya mau apa minta jajan? Emang pulangnya naik Grab? Enggak usah tuh. Udah sok aja, pulang aja. Rumah kamu daerah situ kan? Sok, silahkan. Ya. Oke. Tidak ada. Ya udah, sok pulang. Oke. Minta hadiah katanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Basyid, ya Razak. Saya hadiahkan Fatihah untuk kamu. Siapa namanya? Oh ya, namanya keren. Larasati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Basyid, ya Razak. Saya hadiahkan Fatihah untuk Larasati. Semoga Fatihah ini membawa kebaikan, membawa keberkahan, membawa keselamatan bagi siapapun yang melafalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Amin. Oke. School. Kita punya satu kesimpulan. Fenomena yang terjadi di tempat ini bukan semata-mata kemunculan makhluk-makhluk antariksa yang datang dari luar angkasa, nyasar ke bumi, mencari sumber daya untuk dijadikan sebagai bahan bakar bagi pesawat mereka. Tapi di sini yang terjadi adalah adanya kehidupan yang kita kenal, kehidupan bangsa jin, di mana mereka memanfaatkan situasi yang terjadi di alam manusia sekarang ini untuk sebenarnya tujuannya tidak jelek sih. Hanya saja fenomenanya ini bikin kita tercengang dan mungkin banyak orang yang mengartikannya salah kaprah gitu, ditelan mentah-mentah tanpa melakukan observasi lebih jauh. Dan buat teman-teman juga, saya bukannya mau menggurui, ketika kita mendapatkan informasi yang belum bisa dipastikan keabsahannya, jangan ditelan mentah-mentah teman-teman. Barangkali, bukannya saya suzon, itu ada maksud tertentu dari orang-orang yang berkepentingan untuk membuat sebuah isu yang akhirnya menjebak kita ke dalam berita yang tidak benar. Saya Lester, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama melakukan penelusuran di tempat ini. Takutnya ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang enak didengar, kurang enak dilihat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di penelusuran selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.